Pemirsa, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI memberhentikan permanen mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Keputusan ini ditetapkan dalam Muktamar IDI Jumat lalu di Banda Aceh. Perseteruan antara mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto dengan Ikatan Dokter Indonesia IDI kembali memanas. Setelah sempat diberhentikan sementara beberapa tahun lalu, Pengurus Besar IDI akhirnya memberhentikan Terawan secara permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Keputusan ini berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI yang meminta mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto diberhentikan dari keanggotaan IDI. Terawan dipecat berdasarkan hasil keputusan Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh. Surat tim khusus MKK nomor 0312/PB-MKK-03/2022 memutuskan menetapkan pertama meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. Ada 3 poin terkait putusan ini. Selain pemberhentian permanen sebagai anggota IDI, poin kedua adalah pemberhentian dilaksanakan oleh PBID selambat-lambatnya 28 hari kerja. Akibat pemberhentian permanen ini, Terawan terancam tak bisa lagi membuka praktek sebagai seorang dokter karena tak bisa mengurus surat izin praktek. Tim TV One mengabarkan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena, menyayangkan perseteruan antara Ikatan Dokter Indonesia dan Dr. Terawan. Ia menilai masyarakat akan dirugikan jika sampai Dr. Terawan tidak bisa lagi berpraktek. Menyesalkan ya terkait dengan pemecatan Pak Terawan atau rekomendasi pemecatan Pak Terawan dari keanggotaan IDI oleh MKEK yang kemudian kemarin sudah dibahas dan diputuskan di Muktamar IDI ya. Kami menyesalkan karena bagi kami persoalan antara Pak Terawan dan IDI ini lebih dominan itu persoalan komunikasi sebenarnya. Persoalan komunikasi yang itu belum terjembatani dan mestinya bisa dicari jalan keluar agar komunikasi ini bisa berjalan dengan baik, karena sejauh kalau menyentuh soal substansi yang dilihat dari apa yang dibuat oleh Pak Terawan ya, baik DSA maupun Vaksin Nusantara, kami melihat itu bisa dijelaskan sebenarnya. Data-data ilmiahnya, kaidah ilmiah itu bisa dijelaskan. Nah, tapi kan yang menjadi soal adalah ternyata ada jalur komunikasi yang belum terjalin dengan baik dan kemudian itu menjadi alasan pemecatan karena kalau kita lihat di suratnya kan memang karena Pak Terawan dianggap belum bertemu atau tidak beretikat baik, yang menurut kami sekali lagi ini soal komunikasi yang kalau itu dijembatani mestinya pemecatan Pak Terawan ini tidak perlu terjadi.